Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, berkat yang melimpah Tuhan telah berikan kepada kita saat ini. Karena itu Ia sangat merindukan kepada kita, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan dalam hari-hari hidup yang akan kita kerjakan. Karena itu mari bersama kita ada dalam persekutuan kita di saat ini, dan kita mengangkat pujian Setialah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, di hari ini kami terus semakin diberkati oleh Tuhan, sehat, kuat, dan terus menikmati sebuah anugerah kehidupan yang Kau limpahkan. Saat ini bersama kami pun hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, curahkanlah kami, curahan Roh Kudus-Mu, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami pun benar-benar dapat mengerti, memahami sebagian isi firman-Mu, dan itulah pula akan terus kami lakukan dalam hari-hari hidup kami. Karena itu ya Tuhan, bimbing dan tuntunlah kami, dan berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Tema perenungan kita di saat ini adalah setia hingga akhir dalam pertandingan iman. Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, dalam pertandingan olahraga, ketika seorang atlet sudah yakin bahwa ia telah melakukan yang terbaik dalam pertandingan, maka menang atau kalah bukan lagi masalah utama. Yang ada bagi dia adalah kepuasan hati, karena sudah menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Sehingga seperti apa yang dikatakan dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-8 dikatakan, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Seperti yang kita melihat seorang atlet yang bernama Liliana Natsir, ia adalah seorang pemain bulu tangkis tingkat dunia yang dimiliki oleh Indonesia. Ia menyampaikan dalam kesaksiannya, jika seorang atlet harus pensiun karena tidak berprestasi lagi, atau jika seorang atlet yang harus menggantung raket, maka sebagai anak Tuhan tidak akan pernah pensiun dalam pertandingan hidupnya. Karena itu, setiap orang percaya dipanggil Tuhan untuk ikut dalam pertandingan iman, dan dalam pertandingan iman ini, kita harus bisa sampai pada garis akhir. Dalam perjalanan menuju garis akhir ini, banyak sekali tantangan dan rintangan yang akan kita temui. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya dalam pertandingan iman ini kita bisa sampai pada garis akhir? Mari saudara-saudara kita belajar dari bagian firman Tuhan ini dari sosok seorang Rasul Paulus. Bacaan kita hari ini mau menjelaskan bagaimana keteladanan yang dilakukan oleh Paulus dalam hidupnya. Kita tahu bersama pada awalnya Paulus
menunjukkan sikap hidup yang buruk dengan mengakui dengan jujur bahwa ia adalah seorang yang paling berdosa di antara manusia. Tetapi kita tahu bersama pula, ada suatu titik di mana ia mengalami perubahan 180 derajat dalam hidupnya, dan ia dengan rendah hati bersedia untuk mengalami perubahan tersebut. Titik perubahan itu terjadi dalam peristiwanya, dalam perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan dari bagian firman ini kita melihat bagaimana berbicara tentang bagian akhir dari kehidupan Rasul Paulus. Karena itu, Paulus menulis surat ini pada akhir hidupnya ketika ia berada di penjara di Roma, menunggu eksekusi. Ia mengatakan dalam ayat yang ke-7 firman Tuhan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Akhir hidup Paulus adalah sebuah kemenangan yang sejati, bukan karena dia telah bebas dari penderitaan, melainkan karena dia telah setia hingga akhir. Dia tahu bahwa hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, meskipun penuh dengan kesulitan dan perjuangan, adalah hidup yang berkenan di matanya. Bagi Paulus, hidup bagaikan perlombaan, wajib harus dijalani dan perlu memastikan semuanya akan berakhir dengan baik. Sehingga apa yang dikatakan Paulus, yang pertama dia katakan, "Aku telah mencapai garis akhir." Artinya, ia telah bertekun menjalani hidup dan mengabdikan diri kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Perlombaannya sudah berakhir dan ia menjadi pemenang. Dan yang kedua, "Aku telah memelihara iman." Di sini Paulus telah merasakan pertumbuhan dalam pengenalannya akan Tuhan dan melakukan kehendaknya sebagai perlombaan wajib baginya. Ia telah menjalani hidup dalam kebenaran dan kesetiaan, keyakinannya akan Tuhan semakin teguh dan kokoh dan tak tergoyahkan. Kunci dari sukses mengakhiri dengan baik adalah menjalani hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kesetiaan. Dan yang ketiga, "Aku telah memelihara iman." Di sini Paulus telah berhasil menunjukkan integritas dalam hidupnya sebagai umat Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang Paulus pelajari dan apa yang ia ajarkan kepada banyak orang tentang firman Tuhan, ia pun melakukannya. Dan lewat firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada kita, bagaimana kita harus menjalani pertandingan iman supaya kita bisa mencapai garis finish. Yang pertama, mari kita harus senantiasa bertekun dalam iman, tetap setia kepada Tuhan dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Dan yang kedua, marilah kita terus bersandar kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan dan hikmat Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan dan ujian hidup kita. Dan yang ketiga, mari kita menjaga integritas, hidup dengan kejujuran dan sesuai dengan ajaran Kristus, menunjukkan kasih dan kebaikan kita kepada sesama. Dan yang keempat, mari torang terus berpengharapan pada janji Tuhan. Kita akan selalu mengingat bahwa ada mahkota kebenaran yang menanti bagi mereka yang setia hingga akhir. Dan yang kelima, marilah kita selalu hidup melayani dengan kasih, meneladani Kristus dalam melayani dan mengasihi sesama, menunjukkan buah roh dalam kehidupan setiap hari. Dengan menjalani pertandingan iman seperti ini, pasti kita dapat mencapai garis finish dengan penuh keyakinan bahwa kita telah melakukan yang terbaik dalam perjalanan iman kita, dan pasti kita akan menerima mahkota yang telah Tuhan janjikan untuk kita terima dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika kami telah dibekali lagi dengan kebenaran firman Tuhan, mengingatkan, menuntun kami kembali, supaya hidup yang telah Tuhan anugerahkan, kami dapat benar-benar melakukan dan membawa kehidupan kami berarti dan berguna, bukan hanya untuk kehidupan pribadi kami, tetapi juga dalam kehidupan sesama. Sehingga dengan pertandingan hidup yang akan kami jalani dalam kehidupan ini, dari awal hidup sampai pada akhirnya, kami pun akan benar-benar menunjukkan bagaimana sikap kesetiaan kami kepada Tuhan, sehingga benar-benar kami akan setia hingga akhir. Karena itu ya Tuhan, terus perlengkapilah kehidupan kami semua, agar kami akan terus hidup dalam keberimanan kepada Tuhan, dengan sikap takut akan Tuhan yang akan selalu menjadi dasar kehidupan kami. Karena itu kami akan percaya hari-hari hidup yang akan kami kerjakan, terlebih khusus di hari ini ketika kami akan bekerja, beraktivitas,
Tuhan terus bimbing dan tuntunlah kami. Hikmat yang Tuhan beri akan terus mengarahkan kami semua. Kami dapat bekerja dengan rajin, dengan tekun, dengan giat, sehingga kami akan percaya ada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera yang akan Tuhan anugerahkan. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang juga terus berjuang dalam hidup mereka dengan pergumulan sakit, dengan pergumulan masalah, bahkan dengan berbagai hal dalam kehidupan mereka. Kami akan percaya bimbingan Tuhan akan terus membawa mereka terus melihat kasih dan kebaikan Tuhan yang sungguh besar lewat pemulihan, lewat pertolongan yang sungguh nyata yang akan terus mereka nikmati. Karena itu ya Tuhan, kami yakin percaya hidup kami hari ini semuanya ada dalam kendalinya Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, inilah yang menjadi sebuah seruan sembahyang kami kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati menyertai kita sekalian. Shalom.